Lagi di game XT Halim Heroes Time. Oke. Oke, hari ini Ane bakal ngebahas sebuah film yang emang udah cukup lama ya filmnya kan ya. Jadi baru dibahas sekarang gitu kan ya. Jadi hari ini Ane bakal ngebahas film Thor Love and Thunder. Tapi Ane nggak sendirian lagi nih. Ane bakal ditemenin oleh 4 orang sekaligus. Waduh, banyak sekali kan. Oke, jadi mari kita perkenalkan satu persatu dulu dari Bang Mario Angelo dulu ini. Halo Bang. Halo, Halim Toys, thanks udah ngajak gua lagi ya. Ini Iya, Bang. lagi Aduh. oke. 2 kali. Oke. Terus ada dari admin dari Marvel Base ID. Halo. Halo, makasih udah diundang ya pertama kali. Aduh, oke, sama-sama. Oke, ada juga dari Bang Putra nih. Halo Bang Putra. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Oke, dan sama ada Bang Yoven nih teman-teman. Halo Bang Yoven. Halo Bang Yoven. Halo. Halo semuanya, halo. Open ya. Mana nih? Bingung nih gua nih. Makasih BTW udah ngundang ya buat Iya. Halim Toys Ya, and thank you Game banget gitu. lo ya. Gua pertama kali juga di sini ya. Iya. Sama, itu baru Mas. Sama Bang. Oke, jadi nih ya. Kan film Thor ini salah satu film apa ya, menurut orang-orang tuh banyak ada pro dan kontranya gitu kan ya. Banyak banget yang suka, banyak banget yang enggak. Nah, gimana nih tentang cinema experience atau first impression ketika nonton Thor Love and Thunder nih. Kita mulai dari Bang Mario Angelo dulu nih kayaknya nih. Menurut Abang gimana nih Bang? Oke. Kalau dari gua impression ya, kalau kita bicara soal first impression dari Thor Love and Thunder sendiri, kalau gua sih itu adalah cinema experience yang tidak mengenakan, Pak ya. Mohon maaf nih, gua nonton 2 kali. Gak enak sama sekali, mohon itu bisa refund tiket gua. Serius, mohon maaf nih, gua suka ngomong gini. Itu apa ya, banyak banget penonton anak kecil ya. Which is ini film apa ya? Mohon maaf nih ya. Ini film literally film bocah. Jadi gua oke lah, kata-kata ini film-film MCU yang untuk anak-anak gak masalah. Gak masalah kan, di stay. Gua bisa main, tapi penontonnya mohon maaf itu mengganggu sih. Ganggu banget, ada anak-anak yang mau minta pulang, anak-anak yang bisa dibilang rewel di tengah-tengah. Itu ganggu banget sih. Sorry tuh sis. Tapi untuk cerita, Aduh, apa sih? untuk cerita gimana nih ceritanya nih? Oh, ceritanya. Oke, kalau cerita sih ya udah, ceritanya masih iringan banget. Ya PG-13 banget ya, sekelas Taika Waititi yang menggarap MCU sangat ringan. Cuman kalau gua bandingkan lagi dengan Thor Ragnarok yang segitu bagusnya Pak ya gua lebih mending Thor Ragnarok sih Pak. Karena Ragnarok itu kalau kita percaya kan gak yang terlalu ringan-ringan. Maksudnya dalam segi apa ya, yang dewasa pun juga bisa ngelihat gitu loh. Jadi ya nggak terlalu untuk anak-anak banget. Tapi yang kemarin, aduh, udahlah ya. Ya nggak penting buat kontinus doang. Tapi itu hanya sebagai intermezzo sih buat Ragnarok sih. Intervensi saja buat kalau gue seperti itu. Oke, itu sinema eksperimennya emang gak kurang kan ya. Jadi masa ada anak kecil yang minta pulang, gimana caranya itu? Anak kecil minta pulang, aduh. Lah, gua sampai ada ini loh, ada yang apa? Gua sampai ada yang ini kabur dari bioskop, ada. Literally ada kabur dari bioskop. Waduh. Tobar. Serius, astaga, ya udahlah. Ada walk out, ya udahlah. Memang ya ini MCU untuk semua untuk dewasa ya. Doang sih kalau gua sih. Lagi nggak hoki berarti lu Mar. Berarti lagi dapat experience-nya yang penontonnya emang nggak mendukung kebetulan. Lah, 2 kali Pak. Lah, oke lah katakanlah 1 kali nggak masalah. 2 kali dengan experience. Aduh. Ya. Kesel Pak itu Pak. Berarti di tempat lu banyak bocil-bocil besok-besok ya nonton di situ berarti. Di tempat lain. Agak aneh Iya. Agak aneh Mar. Masa kemarin Batman 3 jam orang pada stay semua, masa giliran Ragnarok setengah film baru keluar. Aneh tuh. Jangan-jangan kursinya habis kena cicak apa gitu. Kayaknya gue pilihnya di situ deh kayaknya. Ada semacam konstipasi yang terjadi dalam studio bioskop yang bikin penonton konspirasi. Ya, Konspirasi. itu tuh. Ya itulah pokoknya.
Kayaknya saya di situ Iya, Mat. iya, iya. Dan kebetulan emang sialnya lagi di elu. Oh ya. Mas Benar. bioskop. Oke. Literally gak oke ya, itu aja sih. Nggak hoki. Aduh, kurang hoki. Oke, itu dari Bang Mario. Kita masuk ke Bang Putra nih. Gimana nih Bang? Cinema experience-nya nih. Ya, saya merasa gimana ya? Saya dengan membeli kaos ini dengan berharap saya bisa melihat penampilan Thor yang memang benar-benar badass gitu kan. Ngelihat penampilan Jane Foster yang udah lama banget gue tunggu untuk memegang mantel dari The Mighty Thor gitu. Iyo. So far untuk cinema experience beberapa karakter tertentu masih termaafkan lah. Taika Waititi tahu banget gimana cara mengeksplorasi, gimana cara mendelivery, gimana caranya bikin karakter yang dia punya dengan cerita yang udah dia tulis, dengan porsi yang udah dia tentuin, dimasukkan ke dalam film yang memang benar-benar keinget sama kita sampai keluar di bioskop. Itu gue salut. Cuma gue lagi-lagi nggak terlalu setuju sih dengan penceritaan yang ada gitu. Kayak apa ya, mau dibikin komedi agak gimana, cuman dapat di dramanya doang. Mau dibikin yang kerana action juga cuman ada di tengah-tengah doang gitu kan. Kayak what the hell gitu. Kayak pertarungan dia dengan Gordiger Butcher tuh gue rasa bisa the more epic lah gitu. The more epic sebenarnya, walaupun ya sejauh ini emang udah sejauh yang udah ditayangin action sequence-nya bagus menurut gua. Action sequence-nya bagus gitu, menyeimbangi lah dengan Hela yang ada di Ragnarok kemarin itu. Cuma menurut gue untuk cinema experience ya nggak terlalu gimana sih, paling cuman dengerin Guns N' Roses udah. Habis itu dengerin Guns N' Roses udah. Terus habis itu dengan kayak menyayangkan aja sih gitu, kayak masih ada beberapa part yang ini kayaknya jangan dibikin gini deh gitu kan, ini kayaknya eksplorasinya kurang nih, gini nih. Pokoknya ada beberapa part-part tertentu lah yang menurut gua kayaknya kalaupun mau ditaruh durasi yang lebih panjang lagi sebenarnya sih nggak apa-apa menurut gua, kalau dari gua pribadi gitu. Intinya nggak terlalu puas, dan ekspektasi gua tentang Ragnarok yang justru akan dikalahkan oleh Love and Thunder sudah hilang gitu. Cuman ya so far dengan cuma terselamatkan ketika gue ngelihat Jane Foster sih. Aduh. Pokoknya ayang gue yang satu itu emang bener-bener udah berhasil lah untuk bikin kayak perpisahannya dengan Thor gitu kan. Dianggapnya ini kayak the last filmnya dia gitu. Dia udah di Valhalla juga ya kan. Jadi kayak benar-benar dibikin perpisahan yang cukup manis, membekas gitu. Dan untuk Gordiger Butcher juga I love Christian Bale so much ya. Cuman ceritanya sih yang kurang sih, itu aja. Kebanyakan komedi sebenarnya film ini tuh ya. Komedinya terlalu banyak. Aduh, terlalu keras juga kambingnya kan ya. Tapi Pak, kalau gue boleh nambahin untuk si Gore Christian Bale, posnya dia masih dia masih tetap seperti itu, maksudnya nggak ada lawak. Itu yang gue suka dari Gore sini, dimana dia tuh nggak yang kemancing lawak kayak Thor, ya berbagai macam kata-kata utama kayak Valkyrie segala macam, kayak Jane Foster. Itu mereka posisi lawak, tapi si Gore-nya untungnya nggak, karena ya gue tahu track recordnya si Christian Bale tuh memang dia tuh orangnya memang nggak suka lawak. Nggak mau lawak ya. Memang. Untung dia proof sama MCU. Dia serius di American Hustle aja gua ketawa gitu kan. American Hustle loh, yang dia main sama Jennifer Lawrence, ya kan. Terus si siapa tuh pemeran itu pacarnya Superman, gitu kan. Pokoknya dari film itu aja serius aja gua ini kan gua sampai ketawa gitu kan dengan penampilan dia gitu. Dan nggak tahu kenapa tiba-tiba ada satu dialog tertentu yang pas gua denger di akhir-akhir gitu, dia ngomong, gua langsung Batman. Sumpah pak, itu mirip banget. Gue lupa lagi dialognya apa, padahal gue udah nonton 2 kali tuh. Pokoknya di dialog terakhir, pokoknya dia ada di dia mau ngebuka gerbang di Eternity itu deh. Waktu itu berantem sama Jane Foster di terakhirnya, dia ngomong apa gitu. Vokalnya tuh masih Batman banget. Kecolongan dia di sana. Kecolongan dia di sana. Iya, masih ada dialognya. Logatnya ya? Iya. Batman. Gue langsung refleks Batman gitu. Suara lo masih Batman gitu. Masih ada nempel satu gitu kan. Lo tuh megang Gore gitu. Bukan Bruce Wayne gitu. Bruce Wayne.
Dia kecolongan. Mungkin gak banyak yang notice ya, cuman karena gue udah nonton trilogi The Dark Knight berkali-kali gitu kan. Tiba-tiba dia ngomong dengan dialog yang kayak gitu, dengan suara kayak gitu, refleks Batman. Gue pikir gitu, Batman. Enggak, no debat, itu Batman lo. Dia apa? Suara lo, dialog lo itu Batman. Itu Batman itu. Ngapain lo bawa gitu kan? Cuma so far bagus sih, gore The God Butcher-nya bagus. Nggak sengaja mungkin, Pak. Iya, yang memang itu karena faktor nggak sengaja itu, tiba-tiba kayak gue refleks aja gitu, nggak sengaja juga. Batman. Waduh. Oke, itu untuk Cinema Experiment dari Bang Putra kan. Kita masuk ke Bang Yovan nih. Gimana nih, Bang? Untuk Thor. Oke, dari tadi udah agak ini sebelah ya. Ini salah satu alasan gue sebenarnya kalau misalnya di channel gue sendiri gak nge-review sama sekali Thor Love and Thunder ini, gara-gara gue yakin bakal banyak yang ngecap gue Marvel fanboy atau segala macam ya. Tapi gue jujur dengan adanya Thor Love and Thunder ini, gue udah enek yang namanya multiverse. Di mana-mana sekarang di semua film ada gitu, kayak dipaksakan ada konsep multiverse gitu. Jadi kayak bisa gak lu break sejenak gitu kan, kayak ada yang film bener-bener buat dinikmatin aja gitu. Dan jujur gue nggak berekspektasi apapun gitu kan. Ekspektasi apa ya, kalau kata Karl Marx tuh ke apa namanya, bullshit lah ya, ekspektasi apa, turunin ekspektasi. Kalau gagal total aja. Ada setujunya, ada tidaknya gitu. Karena gue jujur cuma nonton trailer ya kan, trailer Thor Love and Thunder sekali. Terus ya sempet ada yang kambing itu yang Ya, gimana suaranya ya gitu lah ya, itu yang meme gitu ya, yang meme itu terus kayak ya ya kayak gitu. Putra paling jago di suara kambing. Kalau kambing di Black gimana, Put? Gimana? Kambing di Black gimana, Put? Benar kayak gitu. Jadi Udah, mancing mulu. thank you support banget memang nih orang. Jadi maksud gua Sama-sama. Lu, aduh. jadi maksud gua ini ringan banget. Meskipun emang yang harusnya diangkat tuh sisi apa ya, sisi kesadisannya gore ini, cuman kayak tersirat doang, kayak banyak dewa-dewi yang udah mati gitu kan. Terus ditusuk juga, kebetulan kan darah dewa emas gitu kan, kayak anjir keluar darah nih, oh enggak, darahnya emas gitu. Kayak Mas. oh family friendly ya, biar gak dolar kuning kalau masuk YouTube gitu ya, gitu kan. Gue kayak oke, fine gitu kan. Terus gue Dolar kuning. Gue nggak berani ngomong, Pak. Gue nggak ngerti dolar kuning, Pak. Cuman gue tahu. oh ya udah, ya itu kan cuman ya just jokes ya YouTube. Kalau nonton ini kalian the best platform ya, nah gitu kan. Terus kayak gue juga menilai ya udah Thor Love and Thunder itu sebatas film anak-anak. Memang orang di akhir-akhir aja anak-anak yang dikasih kekuatan, tiba-tiba ada boneka keluar laser lah. Terus gue kayak what the fuck, emang gue kapan di komik baca kayak gini gitu ya. Gue jujur memang berimbang sih, bener. Dan kebetulan memang itu jadi ikonik kan, Thor Love and Thunder jadi diomongin, meskipun penilaiannya beragam gitu ya, mungkin timpang sebelah lah. Tapi kalau lu ditanya Thor Love and Thunder, oh yang isinya anak-anak dikasih kekuatan, oh si kambing yang meme itu, coba lu gue tanya balik, Ant-Man and the Wasp apa yang lu inget, ada nggak? Ya kayak gitu. Jadi menurut gua ya mungkin mau bangun memori itu. Terus ini cuman kayak kita break sejenak, rehat dari apa yang udah diberatin sejauh ini lah konsepnya, multiverse segala macam, Easter eggs, ya kan, Easter eggsnya ringan. Justru gua dari sini malah kayak ini kayak nurunin standar. Nggak tahu lagi nih setelah ada isu-isu yang masalah editing pekerjaannya, gua nggak mau lanjutin ya gitulah, bikin kualitas turun. Tapi ya karena udah gede namanya, jadi ya gue gak sabar apa yang ditampilin lagi next di MCU gitu ya. Moga-moga nggak flop ya. Iya. Gitu aja sih. Oke, itu dari Bang Yovan tentang Love and Thunder nih kan ya. Salah satu film yang oke lah, berat sebelah mungkin kali ya. Oke, itu dari Bang Yovan. Kita masuk ke ini nih, ke admin nih, admin dari Marvel Best ID. Gimana nih tentang Love and Thunder? Jadi kesan pertama nonton Thor Love and Thunder, sebenarnya gue juga nggak terlalu, waktu sebelum filmnya rilis juga apa kayak rumor leak tentang film ini kan juga minim banget. Jadi gue bener-bener kayak nggak tahu nih ntar bakal ngapain gitu kan. Setelah gue tonton kayak
wow oke nih lucu-lucu. Tapi kok ada beberapa scene yang kayak itu tuh scene sedih banget gitu. Tapi kenapa malah ditimpa sama lawak-lawak kayak lah kok gini gitu. Contohnya kayak waktu si Jane Foster yang dia ngancurin wastafel atau apa itu kan udah stres banget ya dia kena kanker gini. Malah dijok sama Valkyrie yang joget-joget gitu kayak kok gini sih gitu. Ya gitulah kayak banyak rasa-rasa kayak apa ya? Ya jokesnya terlalu overuse juga terus dan untuk karakter si Gore the Butcher juga kan namanya juga titelnya dia itu kan The God Butcher ya. Maksudnya kayak apa namanya pembantai dewa gitu yang mana kalau membantai itu kan berarti kayak banyak gitu. Tapi scene yang ditampilkan itu tidak se menyeramkan itu. Jadi kayak nggak ngasih kita itu rasa apa ya? Intimidasi lebih untuk karakter Gore sendiri gitu loh. Malah gue ngerasanya tuh lebih kesel ke Zeusnya daripada si Gore-nya gitu loh. Kayak anjir banget lah si Zeus ini tuh malah menurut gue tuh villainnya gitu loh di film ini daripada si Gore gitu menurut gue ya. Malah gue lebih simpatik sih ke Gore gitu daripada rasa apa ya keselnya gitu. Ya gitu sih, cuman ya mungkin kalau untuk tontonan ringan, untuk tontonan mencari hiburan ya cocok gitu. Cuman kalau yang nonton emang udah ngikutin Marvel dari awal ataupun udah sering nonton film pasti ngerasa lah ada satu penurunan kualitas gitu di film ini gitu sih. Oke, jadi emang ya si Gore juga simpati ke Gore juga sih karena Gore-nya udah kehilangan anaknya kan. Iya benar. Stres dianya, kasian banget. Tapi ya komedinya agak itu sebenarnya. Taika Waititi yang nulis sih bukan ngederek. Dia dua-duanya ngikut gitu. Ya, saya pribadi mau ngucapin terima kasih ya untuk Taika Waititi ya. Baru kali ini saya lihat ada seorang dewa pakai beneran. Gue mau terima kasih banget sama Taika Waititi. Sumpah itu out of the box man. Mendandan seorang dewa yang terkenal dengan kilat kuning-kuningnya yang cepat tajam dan mematikan itu tiba-tiba keluar dari panggungnya kayak balerina dong. Itu di luar ini Pak, di luar apa yang sudah kita bayangkan tentang Zeus ya kan kita nonton di SpongeBob dia sangat sangar ya kan. Tiba-tiba sama Taika Waititi entah datang ide dari mana, ilham dari mana, cep masuk Zeus lo pakai rok ya, oke gitu. Itu saya sangat suka. Lepas dari kontroversi itu ya. Ya. Benar. Saya thank you to Taika Waititi sudah out of the box itu dengan demi gue nggak kepikiran Pak. Tapi kalau nggak gitu nggak jadi di ini loh. Anjir gue kayak oke kayak menurunkan derajat dewa dewi gitu kan. Dewanya lawak literally kan. Sama itu Pak. Si Russell Crowe kita tahu lah Russell Crowe kan udah pernah main film-film yang sangar, bahkan kalau film komedi pun dia jarang loh. Dia main di sini, literally jokesnya keluar dan itu lucu sih menurut gua, bagus. Makanya. Russell Crowe, gua lihat dia di Man of Steel Pak, di sini jadi badut ya. Apa yang Anda harapkan film yang dari awal udah kelihatan ini komedi gitu, bahkan kayaknya pernah deh ngobrol pas ada Mario juga ya yang soal ngomongin Thor Ragnarok. Emang ya Taika Waititi harus ada komedi gitu di setiap filmnya loh. Meskipun enggak ada yang satu Jojo Rabbit enggak ya. Tapi kalau yang sisanya tuh kayak kalau enggak gitu enggak Taika gitu, enggak ada cast ya. Tapi ya emang ya udahlah. Gua juga gak berharap banyak Thor Love and Thunder ketika ngeliat semua film-film setelah Endgame gitu banyak yang udah dimodifikasi, bahkan apa yang mau lu pikirin kayak hal-hal nggak mungkin bisa jadi mungkin di sini gitu. Welcome to the new formula aja di MCU. Iya sih, komedinya emang banyak banget sih. Makanya karena dia ngikut nulis kasih Taika Waititi ini. Kalau di Thor Ragnarok kan dia cuma ngederek gitu. Jadi konsepnya ketika dia ngikut nulis pasti ini, gue mau naruh komedi di sini. Udah boleh gitu kan, akhirnya sama penulis yang lain juga mau nggak mau ikut cara dia. Kalau ngederek kan dia hanya ini kayak kasih saran gitu, gue kasih komedi di sini ya udah nggak apa gitu tulisnya gitu. Di sini satu hal lagi tapi yang bikin film ini jadi anak-anak
ya anak-anak dari pemerannya juga ikut semua. Ya, itu Ah, yang mau itu. saya tanya. Ya, Itu dinasti sebut ya. tadi. Tuh. Isi Bener. keluarga Tadi. diajak syuting semua gitu. Di awal nonton gua nggak Iya. tahu loh kalau itu anaknya Chris Hemsworth loh, sumpah. Nah, Baru pas itu. nonton kedua, iya, pas nonton kedua teman gua bilang, siapa namanya Sharon apa siapa namanya itu? Ada yang cewek Anak ya. yang kecil. Ya pokoknya gitu kayak Bahwa ada ya Bambang ya kalau nggak salah. Sasha Hemsworth tuh baru ingat. Oh, Sasha, iya. Sasha Hemsworth baru ingat tuh. Koreksi ya kalau gua salah ya, pokoknya itu ada di kredit title lah gitu. Ada nama Hemsworth-nya, wah konspirasi lagi gitu kan. Ngomong kejauhan, Pak. Anaknya itu. Oh. Loh, Bambang ada kayak namanya. Bambang. Chris Hemsworth aja Wah, nikah di ini apa? Indonesia, Gitu. bro. Ada. Chris Hemsworth nikah di Indonesia, bro. Bisa Ada. jadi inspirasi nama Bambang gitu kan. Oke, out of context, sorry, out of context. Ada di bawah kok jadi tim lighting dia. Tim fighting. Ya. Cuma namanya nyelip kecil banget. Nggak banyak yang notice. Ngejak keluarga buat main film kan. Aduh. Oke, itu untuk cinema experience memang ya begitulah kan ya teman-teman ya. Oke, kita masuk ke ini nih pembahasannya. Jadi kalau kita lihat ya, Jane Foster itu emang kalau di komik kan emang jadi Mike Titor ya. Tapi kenapa gitu bisa jadi Mike Titor di Love and Thunder kan? Karena tahu kan, karena ada scene yang dipotong gitu di Love and Thunder juga gitu. Kira-kira kenapa tuh? Kenapa si Jane Foster ini bisa jadi Thor gitu di filmnya gitu? Ya, dari siapa nih? Kayak dari Marvel Best ID mungkin. Setahu gue sih ya kayaknya 11-12 sih sama si di Thor Love and Thunder. Dia juga kena kanker juga gitu kan. Terus akhirnya ya dengan cara dia menjadi worthy gitu karena dia juga butuh kan, maksudnya untuk apa ya pokoknya 11-12 dengan Thor Love and Thunder gitu. Di sama gitu konsepnya di gitu. Emang jadi tuh Mjolnir ini nggak bikin dia sehat, memang sama gitu, cuman ya cuma mendelay gitu. Jadi kayak ya sama sih, Sama semakin menguras energinya juga. menguras energi juga, dan akhirnya juga meninggal juga sama kok. Meninggalnya karena Sebetulnya kalau versi MCU yang kemarin yang Iya. di Thor Love and Thunder, kalau tersirat ya, kalau kalian perhatiin waktu scene dinamikanya si Thor sama Jane, itu ada scene kan waktu si Jane tidur terus si Mjolnir dibisikin kayak Mjolnir janji sama gue ya lu jagain si Jane gitu. Iya. nah, Tiba-tiba Iya. Mjolnirnya itu ada lambang yang waktu si Odin juga ngasih Mjolnir ke Thor gitu, bahwa itu lambang itu maksudnya mighty gitu. Jadi bahwa si Jane udah mulai worthy di situ. Makanya ketika Jane bener. datang ke situ mulai ada Mjolnir bereaksi karena sempet disuruh Sudah Thor buat jagain si Jane. Mau dia sakit mau enggak, ya udah si Jane udah bisa dianggap sebagai the mighty Thor gitu. Itu simpelnya ya kalau dari film ya. Meskipun beda jauh dari komik ya, ada prosesnya. kalau di komik ada prosesnya panjang banget dong di komik tuh. Kenapa? Kalau di komik berarti panjang gitu prosesnya dari si Mike Titor ini. Iya, meskipun kemarin gue sempet denger rumor-rumor kayak nggak bakal ngangkat kanker, terus gue kayak masa sih bakal jauh gitu, kanker juga ujung-ujungnya. Gue kayak Marvel kan sekarang juga pasti bakal ngangkat soal isu-isu itu kan. Udah mulai harus ada isu sosial ya gitu di tiap film. Gue kayak ini untuk empower orang-orang yang sedang yaitu Tapi sayang banget ya waktu scene dia berubah jadi Mike Titor, kenapa nggak ditampilin, padahal tuh pernah kayak bocor gitu loh, behind the scene-nya lagi syuting yang Jane tuh lagi berubah jadi Mike Titor. Gue kira bakalan ada, ternyata nggak ada gitu. Jadi kayak Iya. tiba-tiba udah jadi Mike Titor aja gitu kayak. Gua pas tahu leak itu gua marah tau. Wah, kenapa tuh? Marah sama timnya. Oh iya. Ya, Kenapa? enak banget di tukang selingnya narik-narik anak orang terus adegan nggak masuk, kan kurang ajar Pak, sakit pakai seling Pak. Sekarang gini, lu pada lebih setuju itu di masuk atau sini gitu. Setuju, Sorry. setuju kalau gua. Setuju banget. Gue malah cringe anjir, kayak tiba-tiba lu mau kayak ngambil scene-nya lu mau ngambil scene-nya Stranger Things jadi kalah sumpah, karena udah ada di Stranger Things duluan tuh scene kayak gitu tuh yang
Iya sih. Pengkor. Jadi maksud gua ini udah decision yang emang bakal jadi plot hole bener. Terus ada behind the scene itu. Cuman kalau gua pribadi kayaknya emang udahlah, nanti lu bakal dibanding-bandingin sama scene itu. Bahkan Gore aja hidungnya begitu aja, yang kalau misalnya diteratain pasti bakal disamain sama Voldemort. Jadi Yes. banyak poin-poin yang Voldemort. emang dari awal di project nih gue udah yakin pasti bakal banyak ini, ditambahin lagi sama Taika soal kambing ya udah gua pasrah, udah bodo amat. Kambing. Mikir banget keras kayak Taika Waititi itu, kasihan gue gitu. Cuma kalau dari gue pribadi, gue setuju aja scene itu masuk di film sebenarnya. Kayak gue yang nonton, gue sebagai penonton awam pun kayak gue nggak pernah pengen ngebandingin satu scene tertentu tuh, nggak mau gitu, karena gue tahu banget di balik itu pasti ada treatment yang beda juga dari si sutradaranya, dari tim film dan produksinya juga gitu, pasti ada treatment yang beda gitu, walaupun orang-orang tetap akan menyamakan, membandingkan kayak ini mirip sama Stranger Things di siapa tuh namanya tuh, si Sadie Sink itu nama Max. pemerannya Min. Oh ya Max. Nah si Max itu ya kan pokoknya agak mirip. Gue sih kayak kalau seandainya treatmentnya beda sih sebenarnya ada juga kok pembedanya gitu kan. Kenapa nggak mau ya gitu kan gitu. Gue percayanya di situ gitu. Tapi dengan durasi yang kayak gitu tuh banyak sekali banyak plot hole ya sebenarnya. Banyak banget. banget sih. itu sebenarnya. Coba sebutkan. Karena makanya gue bilang kayak Banyak. kenapa nggak jadi 2 jam plus 30 menit sih gitu kan, nggak apa-apa gitu. Kita kemarin Avengers Endgame aja sampai 3 jam kok gitu kan. Dan itu pun gue rasa untuk Endgame aja gue mikirnya 3 jam kayak nggak cukup deh. Serius, itu 3 jam nggak cukup deh kalau Endgame ya. Karena gini Pak, Necrosword-nya aja nggak dijelasin. Oh iya. Bener, nggak ada asal usulnya. Betul. Necrosword nggak dijelasin, terus pembantaian Gore dengan para dewa juga nggak ada, kayak cuma narasi doang. Tiba-tiba sama Korg ketemu sama si siapa, dewa yang kayak persis banget digambarin ke dalam komik itu tuh, namanya lupa gue tuh. Nah tuh dewa itu juga tiba-tiba kayak udah mati gitu kan. Jadi ya wajar kalau semua orang setuju dan sependapat bahwa belum ada kengerian yang diperlihatkan sama Gore the God Butcher dengan titelnya kayak gitu tadi kan, The God Butcher, pembantai para dewa gitu. Ya Kayak itu masa Pak. kayak cuma di awal doang gitu. Iya. at least paling 1 menit 2 menit lah, agak flashbackan dikit gitu kan, ketemu sama dewa siapa di mana gitu kan. Nggak usah diceritain dia nyampenya kayak gimana gitu. At least disajin lah pertarungan 1 menit 2 menit kayak ngegorok, nusuk apa gitu kan. Emang bener-bener ngebelah badan kayak si Scarlet Witch ngebelah badan si Captain America versi cewek itu kan. Captain Carter. Iya, Captain Carter itu gitu. Nggak apa-apa gitu loh, cuman kayak ada Malah yang panjang flashbacknya si Genemator ya, itu lama banget sih itu. ya Oh iya. Itu lama banget. narasi Korg itu, makanya gue setuju sama Pak Andri kemarin, narsis tuh orang tuh. Taika Waititi itu narsis tuh orang itu. Ada narsis-narsisnya gitu, agak lain ya kulihat itu ya. Ini memang Agak lain. Narsis dan juga terlalu pede, itu yang gue lihat sih. Terlalu pede dan project sendiri, akhirnya dia jadi bumerang. Jujur jadi bumerang dia buat dia sendiri. Ceritanya juga yang nggak buat untuk kontinuitas MCU aja itu juga nggak terlalu berpengaruh kan ya, karena kan kita tahu ya bahwa MCU kan sekarang kan lagi fokus ke multiverse, dan ini kan bukannya tentang multiverse Pak. Ini aja timeline-nya setelah No Way Home. Ya No Way Home setelah ini ya, setelah No Way Home berarti ya. Eventnya Iya, event setelah No Way Home katanya. ya katanya sih. Gua kurang ngikutin yang itu. Belum sih, kayaknya belum diketahui kapan teman. Iya. Rumornya memang setelah No Way Home. Waduh. Dah. Agak bingung kan ya, agak lain gitu. Oke. Taika, kesal gua ngeliatnya. Terlalu percaya diri gitu kan. Wah, kalau ini bakal sukses. Ayo kita bikin filmnya. Ternyata. Dah. Aduh, itu untuk Jane Foster kan ya, karakter Jane Foster. Sama ini, Guardians of the Galaxy. Dia tuh ngapain? Apa ya? Kan dia berpencar buat menolong dewa, tapi kan si Gore-nya udah duluan ke Thor kan gitu. Kayak gantung aja gitu kan, si Guardians of the Galaxy itu kemana gitu perginya. GOTG ya. Kalau gue sih untuk GOTG kayak ya mereka pasti punya misi lain ya, karena kita tahu ya bahwa di sini kan lu masih nggak sih ya yang dimana kan si Thor kan udah tahu bahwa ada God Butcher ya, pembantai dewa udah datang tuh. Nah, dan si GOTG ini yang sebagai transisi doang dari Endgame ke sini Pak.
Ya kan kita tahu ya di Endgame kan si Thor ikut sama GOTG. Udah itu doang. Di sini dia udah jadi cameo, literally cameo. Gak ada penjelasan apa-apa, kayak gak ada di mana sih mereka tuh bertualang lama kayak sampai di situ gak ada. Jadi gua gak merasa chemistry antara mereka Thor sama sama tim ini gak deket gitu loh. Biasa aja. Literally jokes doang. Lagi-lagi MCU karena durasi mungkin yang gua nggak tahu juga, apa karena penulis skripnya males, gua nggak tahu juga tuh. Ya itu emang fix dipotong sih. Yang untuk Guardians of the Galaxy emang fix dipotong. Potong Kayaknya sih ya? kayaknya sih bakal ada beberapa yang lain lagi ya. Contoh kecil aja kayak si Jane Foster aja ada scene dipotong. Ya gimana dengan karakter-karakter kayak Gorgon Butcher, terus juga Zeus yang di Omnipotence itu kan. Bisa jadi tuh ada scene tambahan itu sebenarnya gitu loh. Makanya kayak ada beberapa sequence itu mau bener-bener ada durasi tertentunya. Bagian ini di-cut nih, dapat durasi blab, kan dapatlah 1 jam 59 menit. Yang buat gua pribadi itu kurang sebetulnya kan. Kayaknya kalau ngomong kurang nggak bakal ada habisnya sumpah. Karena pasti lu dikasih durasi 4 jam bakal ngerasa kurang lagi, gue yakin. Karena gini deh, Illuminati deh paling bikin sakit hati kan tuh orang-orang banyak yang berharap superior dan segala macam. Mampus gak muncul ya. Habis itu kan di sini Thor Love and Thunder juga Guardians of the Galaxy juga cuma sebagai pengantar, bener tadi kata Mario kan. Terus ya udah apa yang mau diharapin gitu. Kalau porsi dikasih lebih juga malah nanti fokusnya malah jadi ke Thor sama Guardians of the Galaxy gitu kan. Iya. Jadi ya lumayan lah buat pengantar ke GOTG 3 juga kan. Justru gue juga malah penasaran sih lebih ke GOTG 3-nya nih. Kan mencar-mencar tuh, bukan mencar sih, mau nyamperin yang diancem-ancem gitu kan sama Gore. Adam Warlock nih gimana gitu, gue masih nungguin itu gitu. Masih di peti dia Pak. Iya masih di peti kan, maksudnya ya belum di kapsul emas itu belum keluar loh. Kapsul emas itu belum keluar gitu. Makanya ini kan udah unsur-unsur emasnya di Thor Love and Thunder udah muncul gitu. Gimana nih Adam Warlock gitu aja, gue sih ngambil positifnya ke sana. Emang kalau dilihat sekarang ya kendalanya memang di biaya, terus kayak udah karena saking gede, demand-nya tinggi gitu kan. Iya, budget mahal itu Guardians of the Galaxy tuh. Iya, terus ya maksudnya setiap project Marvel ya. Ini sorry gue berpendapat bentar ya. Ini setiap project Marvel, lu mau bikin apapun, udah ada pasti peminatnya, kayak ya udah dikejar waktu, mau masih bisa diperah gitu kan, ya udah gitu. Jadi kayak ya this is the life of being a content gitu kan. Ya, quantity over quality ya. Iya. Yang penting duit gue masuk kaya gitu kan. Bukan kaya sih. Kalau itu kapitalis ntar kayak ini. Enggak jadi. Udah kaya. Itu kaya bener Pak. Saya dukung Pak. Kalau nanti ada yang apa-apa, saya maju paling belakang Pak. Paling belakang. Waduh. Paling depan, sorry paling depan. Paling belakang. Wah sama aja. Sama ini deh, kalau diingat-ingat lagi ya sepanjang pas 4 film ya kita ngomong film Marvel Cinematic Universe itu, seingat gua Thor ini salah satu yang nggak ada reshoot nggak sih? Satu lagi kayak yang nggak ada kabar bahwa ada reshoot atau apa, kayak kemarin kan kita tahun No Way Home sempat ada reshoot, terus Guardians of the Galaxy lagi. Doctor Strange Multiverse of Madness kan sempat ada rumor reshoot kan, ada diambil lagi kan itu. Nah kayaknya di Thor entah gue yang belum dapat info itu atau memang mereka nggak ada reshoot ya gitu ya. Kayaknya cuma salah satu lagi ya film MCU yang non reshoot. Iya betul. Soalnya nggak ada unsur nggak ada berita-berita bakal di reshoot juga kan si Thor ini di Love and Thunder ini. Itu pas sempat kan nggak ada reshoot sepertinya kan buat film Thor and Thunder ini. Kayak itu ke God of the Galaxy kan ya. Oke, jadi kira-kira nih kan Jane Foster ini masuk Valhalla, kira-kira bakal balik lagi gak tuh dia? Soalnya kan ditanya, lu mau balik lagi gak gitu? Lu kata si Hamda, lu udah mati gitu. Iya. Enggak. Itu sih kayak gimana ya? Secara nggak langsung ya. Valhalla itu adalah akhirat. Valhalla gue kira lu mau ngomong apa yang lain gitu. Ya udah jelas akhirat itu ditampilin. Gue kira lu mau kasih pilihan kata yang lain anjir.
nggak bisa, itu nggak bisa nggak bisa disangkal. Orang juga pasti akan bilang ya itu kayak akhirat men, cuma namanya aja lebih keren, Valhalla gitu. Valhalla. Tempatnya para Terus, dewa gitu, tempatnya para dewa gitu. Yang ditanyain Halim Toys and Game itu itu ada kemungkinan bisa balik lagi lagi, kan? Oh enggak, Itu loh maksudnya. enggak. Itu loh, aduh. Makasih Pak Yofer udah nyelamatin. Iya. Malah nyambungnya ke surga tuh malah emang Iya, akhirnya. Gimana sih? Itu bukan neraka ya. Saya mencoba untuk lurus. Oh iya. Ya, Oh, ingat lurus foto ya, Sirotol Mustaqim gitu. Oh iya, siap. Iya. Siap. Ada surga. Aduh. Soalnya gini ya, tiba-tiba kan kaget gitu. Satu waktu itu pas nonton di bioskop hari pertama, emang orang-orang tuh pada kaget ketika Thor will return gitu. Lah ini film bakal lanjut lagi nih filmnya gitu ya. Terus emang kalau film Thor ini lanjut, kira-kira siapa gitu villainnya buat Thor kedepannya nih? Wih, Iya, kita berteori. Kita berteori. Ini jadi ngomongin post credit scene 2 nih. Iya, iya. Kita Oke. Ini sih kayaknya gue curiga Thor ketemu Mephisto lagi nih kayaknya. Iya, pistol. Aduh. Gue lagi kata gitu Pistol. Tuh bisa. Oh, di fitness. Dari Gua Matt, sekarang- dari mata vision Keluar, ya Mephisto ya. Kasihan loh Pak. iya. Tapi tahu nggak kenapa nggak dikeluarin? Sengaja biar narasi mereka Mephisto. tidak, dia ngomong menservis fans dengan baik gitu. Iya, enggak. Jadi sengaja tuh kan kayak ada Easter egg waktu WandaVision. Terus kayak wah ini Mephisto nih, ditahan nih nggak keluar. Jadi pas waktu keluar momennya dapet Mephisto keluar karena shit, who talking about me all this time gitu kan kayak bakal narasinya jadi gampang dibentuk gitu kan. Iya, satu kalau nggak undang oleh Agatha Harkness ya udah berharap kita berdoa aja lah ya, semoga nanti di Scarlet Witch yang katanya mau dibikin film solo itu kan ada di sana gitu. Entah nanti tahun 2030, 90, 50 berapa aja gitu. Waduh, pokoknya. lama Ya, sayangin sekali. ya gitu. Intinya ada lah gitu. Gimana tuh Mario gimana Ya, Mas? ya. Gimana? Wait. Maksudnya gimana? Kantor bakal lanjut lagi. Kira-kira siapa musuh yang bakal menjadi Thor, musuhnya Thor ke depannya gitu. Di film kelimanya kalau ada. Kalau ada ya, kalau misalnya Chris Hemsworth masih mau memanjangkan kontraknya di MCU ya kita asumsi aja ya, kayaknya ya film ini masih bakal dari para dewa-dewa karena kita udah tahu di posisi pertama kan Hercules yang diutus karena kan tersinggungnya si Zeus tuh gini mohon maaf ya, di film ini ya Zeus itu dari sepanjang film ngejokes mulu di post credit scene terlihat ngerinya Russell Crowe, ini baru Zeus. Kok di filmnya agak gini, bodoh lah, kesel Pak, sorry ya. Ini kebiasaan MCU tuh selalu adegan yang paling bagus di post creditnya doang. Udah. Pas kedit doang bagusnya. Ya bener. Serius. Makanya Ya apa bedanya kayak Venom 2. Aduh. Iya sih, bagus Bayar Wow. tiket 40.000 cuma buat lihat post credit scene. Wow. 40.000. Itu menurut netizen di luar sana ya, bukan gua. Tapi benar sih, saya setuju kalau itu. Aduh. Tapi balik lagi Pak, kalau untuk masalah villain ya, untuk villain utama menurut gue ya, ini opini gue ya kayaknya si Enchantress mungkin ya, yang dimana kalau udah baca komiknya memang Enchantress ini juga adalah merupakan dewa dari Asgard sebenarnya, itu Dewi Asgard. Cuma karena konsepnya itu udah dipakai sama si Lady Loki versi MCU, yang dimana di MCU itu kan adalah perpaduan antara Lady Loki dari komik sama Enchantress, yaitu di Lady Loki versi MCU. Jadi kayaknya Enchantress gak bakal masuk sih, tapi kayaknya si Zeus. Fix itu Zeus. Zeus ya. Zeus. Karena kan kita tahu ya Hercules sama Thor kan berteman. Di komiknya berteman loh, mereka tuh Iya. aliansi. Ya Zeus dendam tuh, paru-parunya udah ketusuk sampai bolong gitu. Dendam tuh dia tuh. Mana si Thunderbolt-nya diambil lagi kan sama si Valkyrie kan. Waduh, Kayak- dicuri. Gak ada dirinya. Tahu Pak, Tona Zeus kurang itu, ajar Pak. tuh emang. Iya, Tona kurang ajar tuh emang tuh. Bukan perempuan lagi. Perempuan iya sih. Tapi selistirnya Zeus cantik Pak ya. Di situ Pak ya. Nah, iya, Nah, lah. Wah. Saya tanya lah, aduh. Ya ngapain juga selir cantik, apa pengawal badan berotot six pack semua keluar pakai rok.
Degradingnya nih ya, degrading di Zeus ya. Iya. Iya. Ininya Thor Cuma lagi. kalau so far spekulasi awal kalau untuk musuhnya si Thor selanjutnya sih ya kita sama-sama mungkin antara bapak dan anak itu ya. Zeus sama ini sih ya. Hercules. Jangan teman-teman yang nonton ini ya, yang nonton nanti ini ya, jangan kalian pikir nanti ada Kratos ya, tolong ya. Waduh. Walaupun ada mitologi ya. Woi, meninggal Woi. Ya, tokohnya. tolong ya. Pemain God of War tolong ya di luar sana Ya, jangan memasukkan Kratos walaupun sebenarnya mungkin tapi jangan ya. Gua nggak Gini, tahu gini. masuknya Kratos di mana. Tolong. Gini, jangan gitu. Ini ada Kratos tapi versi negatifnya gitu. Ini gore-nya jadi kayak di bawahnya Kratos gitu. Ceritanya sama punya anak angkat gitu kan. Punya anak gitu kan. Tapi jadi kayak ya you know Ya, lah. kemana-mana. Nah, makanya ini gambaran untuk film selanjutnya udah ada nih. Musuhnya bapak sama anak gitu kan. Nah, yang ngelawannya juga bapak sama anak juga Bapak. nih. Ya Iya kan? nih. Jangan sampai Ya. Anda pemain PS45 berharap ada Oh, iya, Kratos ya. Aduh. Nah, Bedain. iya. Satunya God of War, satunya katanya God Butcher tapi kok jadi God Sadness gitu God ya. setless. Kasetas ya. Get killer, God Ya, setless. apa adminnya tadi? Adminnya get killer. Oh, Get God Killer. Cuma bisa Nggak, kill nggak, doang nggak. tapi gak bisa butcher. Ya Nggak elah. menggal dia. Mbak. Butchernya mungkin nggak ditunjukin, cuman kayak ya ditunjukinnya sisi kesedihannya gitu, kayak God Sadness gitu God kan. sadness. Oh, sadness ya. Aduh, Iya, emang. Gor ya Allah. Terus dia punya anak kasih gor. Nah, anaknya tuh emang ini ya dibangkitin lagi dari Eternity kan ya? Ya itu sih kayak permintaan Iya, dari iya. God Butcher kan yang pengen anaknya ada gitu. Tapi ya umurnya Ditukar dia sama jangan nyawanya ini bisa. dong, ditukar sama nyawanya si. Tukar sama nyawanya Ah. gitu kan. Katanya dikasih sama Thor gitu. Makanya kayak kayak bapak sama anak kecilnya kayak di mana ya gitu kan, keluar bioskop kan gitu. Emang anak Bom, beneran kan? ya. Bawa motor gua sampai mikir gitu kan, ada yang main God of War gitu. Wah, ini dia nih inspirasinya nih gitu kan. Kratos. Kratos nih, gitu. Aduh, bakal banyak Boy. spekulasi lagi nih tentang para dewa nih gitu kan. Boy. Iya. Bala dewa nggak Ya, mau ikutan apalagi- nih gitu kan. Waduh. Apalagi ini kan udah ada Omnipotentity gitu kan, nggak Ya. cuma Hercules sama Zeus gitu, pasti sisa-sisanya bakal muncul dewanya si Korg lah yang mungkin lagi sama Dwayne gitu kan. Ais. Terus juga ya masih banyak gitu, kayak ya udah yang ya bener tadi kata Mario juga sih, Hercules itu emang temenan, cuman kan pasti bakal dibentuk dari Isinya setak juga. yang berantem kayak si Winter Soldier sama si Steve, terus siapa lagi ya, ya kayak gitulah dibangun story-nya. Tapi ya apa yang diharapin lagi, ya udah banyak teori, banyak banget kebuka, bahkan lu mau bilang nanti Gatot Kaca masuk juga mungkin gitu kan. Kan ada multiverse. Oh, lisensi ya. Iya. Lisensi. Aduh, itu nyambungnya kemana lagi gitu, belum mikir-mikir. Gacha. Iya. Asik, oke. Aduh. Tapi gini Pak, kalau gua boleh nambahin satu lagi ya, kalau untuk feelingnya sih kalau bukan si Zeus ya mungkin ada ya dewa-dewa. Gini loh, Zeus itu kan ada banyak banget anak-anaknya ya. Selain Hercules tuh ada banyak banget anak Zeus tuh. Nah, kalau kita misalkan nyambungin kayak kita nyambung ke sebelah ya, kayak Wonder Woman yang 2017, anaknya yang bernama si ini Ares kan juga pernah jadi villain utama di Marvel. Ada di Marvel di si Ares ini. Nah, kayaknya mungkin ya akan mengarah ke situ, anak-anak Zeus yang paling membangkang si Ares ini. Mungkin. Lagi-lagi masih mungkin. Ada banyak. Jadi kita mungkin akan fokus ke beberapa dewa-dewa di situ, Pak. Karena di Omnipotent City. Oke, kita we talk about Omnipotent City itu banyak banget dewa-dewa, Pak. Banyak banget. Kau tuh juga bisa lawan siapa aja di situ, Pak. Jadi kayaknya si Chris Hemsworth bakal diperpanjang lagi kontraknya lebih jauh lagi sih. Untuk Thor 5 kan ya. Kalau ada ya. Kalau ada. Kalau ada Ya. sih enggak. Ini udah gurita bisnisnya keluarga ya, wah Iya. kayak siapa? Ya, Temurun. ya, ya. Saya nggak mau Aduh, nyebut. Jangan Nggak disebut. mau Aduh, nyebut. sorry. Ya. Nggak ada Ya, nyebut sesuatu ya. Ya memang Ya, nggak, cuman mirip aja kayak ada satu keluarga di TV aja gitu kan. Ya udah ya. Kayak itu ya, aduh, gen petir. Waduh. Hati-hati ya, Kayak sorry ini. Iya, admin boleh nambahin kalau mau nyebut nama juga Ya, nggak apa-apa ya. Enggak. Enggak berani. Nggak, tenang. Kita Nggak belain. apa-apa. Kita Iya, ada di iya, barisan nggak apa-apa, paling nggak belakang sekali lagi. Oke. Tenang, kita belain di petisi aja, oke? Aduh. Dari gue. Petisi aja kok. Astaga.
Hashtag save Marvelous Base ID. Wah, Save ya. Tenang. Iya, Save. selamatkan pokoknya. Selamatkan. Oke, itu tuh. Kedepannya buat Thor kan ya. Oke, kita masuk ke ini deh. Kira-kira ada nih gak scene favorit deh di film Thor Love and Thunder? Dari Bang Putra dulu deh. Scene favorit. Oh, tetap Paling yang Marvel. tadi. Marvel. Tetap yang tadi. Zeus menggunakan rok itu gue sangat suka. Nggak suka ini Tanpa ketika harus terlibat brotherhood antara Thor dan Loki. Itu jadi kayak pengganti lah gitu, pengganti yang cukup sukses gitu kan. Kemarin kan Ragnarok kan gue ngeliat chemistry mereka berdua dibikin kayak ya kakak adik yang bro banget, masih suka bercanda atau apa, itu kan gue senang tuh, hampir setiap scene mereka gue suka gitu kan. Cuma kalau di sini karena Loki nggak ada, terus ngeliat Zeus kayak balerina turun gitu kan pakai rok gitu. muter Gemes deh pokoknya, gemes deh. muter-muterin Thunderbolt. Gemes banget gitu. Kalau mau muter-muterin Thunderbolt mah, gue juga pernah lihat itu di SpongeBob kali. tapi emang itu sebenarnya kayak yang apa ya, imajinasi dewa dewi pas waktu zaman Romawi nggak sih, jadi pada pakai Iya. rok gitu. Makanya gue curiganya di situ tuh. Iya. Tapi kan gak Zeus Aku juga suka. dong yang pakai rok itu masalahnya. Gak apa-apa, tapi aku Gak apa-apa, Nggak apa-apa, tuh aku suka tuh dia Dia suka suka. tuh scene itu tuh. Justru kalau misalnya Zeus-nya dibikin gentle, ntar dibandingin sama tetangga sebelah. Aduh. Aduh. Iya. Oh, Iya, iya. Ya, bedanya kan nih kalau di sini anaknya laki, yang di sana anaknya perempuan. Ya. Saya tahu, Pak. Saya tahu. Ya. Iya. Waduh. Scene favoritnya si ini, si Zeus lagi turun gitu. Kirain ini scene favoritnya ketika Thor buka baju, yang nggak di blur sama Wah, sekali. itu kayaknya adminnya Marvel ID itu. Marvel Best ID ya. Ya. Kenapa malah jadi saya? Iya, siapa tahu. Loh, Anda kan perempuan. Oh iya juga, iya Iya. juga. Siapa bilang cowok-cowok emang pada yang nggak suka? Wah, Anda berarti Lu nggak mendukung LGTV ya? Wah, Pak. Aduh. homo ya. LED TV ya, Pak ya? LED TV Homo ya. ya, Pak ya. Mendukung LED TV ya. LED TV ya. Iya. Aduh. Itu si core-nya ya, bikin anak. Nah, Waduh. gue aneh gue Ikutan. malah iri pas jadi telanjang itu, gue iri gue. Iri, Oh. beneran iri. Irinya Badan kenapa, gue Pak? nggak bisa kayak dia gitu, susah. Ya justru jadi motivasi dong. Nggak bisa, Pak. Motivasi. Motivasi. Wah, Nggak bisa. Jogging terus. Aduh. Iya, iya. dipamping terus yang gede malah perut kan, nggak lucu dong. Nggak lucu. Makanya gue nggak mau lanjutin. Beda soalnya. Bukannya Yang six pack malah family pack ya, six Family. Iya. 6 jadi satu Iya. gitu ya. From Iya. dead bot 6 jadi to satu. God bot, iya. Iya. Gue malah jadi dead bot ya kan. Iya, from dead bot to God bot. Oke, itu dari Bang Putra. Gimana nih Bang Yoven nih? Scene favorit deh yang memorable lah di Thor Love and Thunder ini. Gak ada. Ini Suara kambing. Wah. enggak. Tapi gua ada. Gua suka. Pak, Gua nggak bukan tahu gue dia- yang bilang ya, Mario, Pak ya, tandain Pak. Bukan Iya. gue yang ngomong. Tolong. Bukan. Untuk Marvel Indonesia ya, bukan saya yang ngomong. Saya terima kasih dengan Anda menghadirkan film Thor ini. Saya jadi wah, saya suka sekali. Jilat dulu. Mar, nanti lu jilat ya, gantian gua nanti. Kagak. Lu ngomong suka tekan gitu lah, lu suka. Ya. Oh, Jangan tekan saya. enggak. Tapi ada. Waktu Pakai diperjelas lagi, Mar, ya Allah. Iya, Gua padahal jalan. udah gue Gua tahan nahan, Mar. biar selamat lo. Nih, astaga Mario. Mani. Ya, nggak apa-apa. Oke, balik lagi. Tadi kok ngomongin scene favorit ada tetap gue bagian si Gore waktu ke New Asgard, yang waktu dia malam-malam gitu kan yang datengin New Asgard. Terus Thor datang, terus dia ngeliat ada Gore dari jauh gitu kan. Gue suka sama ya, ini sebenarnya nggak terlalu ini B aja sih, teman. Bagi gue ini kayak memorable, kayak si Gore dari jauh gitu kan. Terus tiba-tiba ada prajurit Asgardnya lewat, terus langsung didekat gitu kan. Wah, itu gue kayak wih, gile, keren nih, gue suka nih kayak gini-gini. Ada jump scare-nya. Mas- Ya, meskipun gak jump scare banget, tapi gue kayak, ini lumayan lah. Itu sih. Lumayan. 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 Meskipun ya, yang geter paling anak kecil doang gua. Nah, iya. Iya, makanya mau pulang kan yang nonton di tempat Mario. Takut. Iya. Karena ketakutan itu. Jadi Marvel tenang aja, bukan karena filmnya tapi karena ketakutan sama jump scare-nya, oke? Jump scare-nya.
Iya. Oke. Aman Mar, itu juga ada jump scare yang sama kayak MOM kemarin. Ah, itu mah. Itu bukan Itu film. film yang sangat menakutkan. Itu bukannya film WandaVision ya, bukan Doctor Strange kan? Doctor Strange ada filmnya kan yang kedua. Wah. Ya kan? Ini anak, ya Allah, gimana cara nyelamatinnya ya? Ya. Gimana caranya? Gua udah coba pikir kalimat gimana biar gak ini malah Iya. membuka aib sendiri. Iya, Iya kan? Iya. Iya. Saya tidak ikutan. Oke. Itu sih nomor dari Bang Yoven. Gimana nih? Untuk admin dari Marvel Best ID, scene favorit. Scene favorit apa ya? Mungkin waktu masuk ke Shadow Realm kali ya, waktu perubahan warna dari warna terus ke hitam putih itu menurutku lumayan genius sih, bagus sih menurutku. Terus juga waktu di situ gue bisa lihat acting Christian Bale yang memang bagus. Di situ dia bagus, berasa mengintimidasinya gitu. Waktu di scene-nya yang di Shadow Realm itu yang Bring apa? the X gitu ya. Apa aku dokter gigi? Bring the X gitu kan Itu gitu. sih. Bisa doang berarti ya. Walaupun Setuju. Cuma itu doang sih kayaknya. Itu doang. itu doang. Aduh, nggak ada lagi nih. Sisanya berarti gimana? Aduh, ada lagi. Oh, Gimana? ada satu lagi ada. Aku yang Aduh. tapi gue nggak gitu tahu menurut kalian nggak ini menurut Ini gue pribadi. dong. Nah, ini Ini baru dong. namanya admin Marvel Best ID. Iya. Harus bagus. Paling Marvel Anda ya. sudah menyelamatkan Iya. kami semua. Terima kasih. Admin akun Marvel harus ini semua disuka. Iya dong. Harus banyak. Nah, Enggak semuanya baru dua. Nggak apa-apa, tambahin aja. Lanjut, Tambahin aja. lanjut, Guys, lanjut. Ya, guys, don't forget to follow, oke? Ntar lanjut. Ini deskripsi, yang deskripsi. yang apa ya? Gimana? Yang terakhir sih paling yang final battle yang ada anak kecil. Gue nggak tahu sih, tapi gue ngerasa waktu itu suka aja. Sih. Oke. Ini ya ada Yang sharing Iya, power benar. sama anak-anak lumayan Oh. sih. nih Iya, kayaknya aja. SJW ya dia di SJW. Aduh, Apalagi pas scene anaknya, Enggak, anaknya siapa tuh bapaknya yang tewas itu? Hemdal. Hemdal. Oh, Anaknya iya. Hemdal. Oh, itu pasti suka banget sih sama admin Marvel. Excel. Iya. Tidak mendukung child, ini pasti tipikal yang tidak mendukung child free ini, pasti mendukung child empowerment gitu, bagus. Aduh, anak kecil suruh Child empowerment apa? Karena anak-anak tuh biar kata umurnya masih belum belum akil balik Cukup, gitu kan, iya. masih mau main, tapi mereka kalau udah bergabung rusuh. Iya ya. Rusuh, bener. Tawuran. Makanya sekelas Gore aja yang katanya God Butcher sampai ketar-ketir gitu kan. Tapi takut sama Iya, takut sama anak-anaknya kan gitu kan, takut Iya. anak-anaknya nyampe duluan ketimbang Thor gitu. Itu ada moral story-nya memang ada dari situ ya. Jadi jangan pernah macam-macam sama gerombolan anak-anak bocil-bocil kalau lagi nyamperin kita gitu. Gitu aja. Oke. Batu aja bisa dilempar loh, hati-hati. Wah, iya. Dibahas lagi tuh. Apa-apa kan. Oke, gimana nih Bang Mario nih? Scene memorable. Memorable. Kalau gua sih sebenarnya ada dua pak ya. Oke. Yang pertama itu yang nih scene yang ketika si Gore tuh bunuh si Dewa Raku, yang awal-awal. Oh. Itu gue suka di mana dia tuh ngomong lainnya all God must die, itu epic sih. Dimana gue bisa melihat Christian Bale yang masuk ke MCU itu, gue bisa mikir, waduh ini pakainya si Christian Bale bakal kontraknya bakal panjang nih. Hehehe, ternyata di ending mati waktu di situ pak. Koit pak, nggak ada film kalau lanjutannya lu. Aduh, sekelas God Butcher, come on God Butcher, ini banyak banget perannya gitu. Kenapa nggak diperpanjang gitu? Sayang banget sih. Karena sekelas ini langsung dimatikan hanya satu film. Gitu sih pak, itu sih tapi yang memorable ya itu ya, yang awal-awal tuh yang dimana nebas ini laku darahnya emas banyak itu Wah. nggak mau kena telur kuning seperti yang dikatakan Bang Yoven tadi ya. Nggak boleh kuning. Telur kuning ya. Gitu. Tapi yang kedua, yang terakhir, yang paling buatku gue bisa ketawa banget tuh yaitu scene Excel. Ya kepala kuyang, literally kepala kuyang pak ya. Itu CGI hancur, gimana gue bisa menetapkan MCU. Mar, itu kepala doang, Mar, bukan kepala kuyang, Mar. Aku yang doang. Iya. Tengah. Tolong dong. Kalau kuyang dia Iya. ada paru-paru jantung matinya. Iya. Ini kepalanya aja. Kepala Tolong doang. hargai editor yang sudah bekerja mati-matian untuk iya. memunculkan scene itu ya, tolong. Aduh. Itu Kalau ngejilannya kayak kejauhan deh, Pak. Kita udah jauh sekali kan.
Aduh, ngerosting Thor-nya, aduh. Ya Allah kami cuma ngobrol yang senang-senang ya Allah, jangan salahkan kami ya Allah. Amin. Ini sebetulnya podcast yang ada sebetulnya podcast yang ada di YouTube di manapun sebetulnya itu obrolan tongkrongan yang dijadikan duit ya Tuhan gitu. Ya. Amin. Amin. Aduh. Emang hancur sih itu CGI yang di situ. Wah, Iya kan? udah gue selamatin. Enggak, Udah, iya, astagfirullah. Bosnya udah Gak apa-apa, gue setuju kok. Iya kan? Emang jelek banget. Itu nonton Ayo 2 Fen, kali. ya. Ayo Fen. Ya. Kan ngobrol. Barusan tadi Pak RT di rumah kita itu barusan WhatsApp ngajak ke pos kambing. Ya Pak yuk. Mereka bawa gaple satu. Waduh, Yang kebetulan udah ada gaple. obrolan lain guys. Iya. Itu terima kasih. Ya Om Sosiastu ya. walk out ya. Aduh, dia warap jangan dong. Aduh. Enggak. Tapi ya. Untuk CGV lagi. Sorry maaf. VFX gitu. CSX emang. Ya gitulah ya. Ngejar tayang. Sempet-sempetnya plesetin merek. Iya. Ngejar Disney. tayang. Perah terus. Kalau nggak gitu, tentu tidak dapat duit kitanya. Enggak juga. Aduh. Eksploitasi lah gitu kan. Eksploitasi terus penonton datang. Kurangin durasi, yang penting jam tayang bioskop Tayang. kencengin gitu. Iya. 1,5 jam juga cukup gitu kan. Tapi kalau di bioskop Tapi- ini ya sepi. Yang nonton waktu itu di Depok, daerah Depok tuh sepi yang nonton Thor tuh. Cuman ya baris Ya, atasan iya. doang. Gua kasih tahu kenapa sepi. Kenapa? Lagi pada ke Sudirman. Oh iya, Lagi SCBD. Iya, lagi pada ke SCBD makanya sepi guys. Aduh, bukan filmnya berarti ya. Lagi Iya, pergi bukan aja bentar. Iya. Emang Tadi beberapa main apa? emang beberapa salah lokasi aja berarti ya. Iya, karena lokasi. Jadi pada nontonnya Salah mungkin lokasi. ramenya di GI kali ya. Jadi Wah, iya, ya. Iya, Grand Indonesia gitu. Iya. Sedih. Atau di PIM. Maaf. Gue kebiasa main aman jadi sorry. Gue pasti bakal cari celah buat Iya. lurus. Aduh. Iya, Pak. Ya. Meluruskan kan. Ya. Ya, luruskan. Pak nanti aja gue keliling-keliling Jakarta ya nyari tempat aman ya. Iya, siap. Boleh ya? Gue anterin. Siap. Nyari tempat aman ya. Iya. Tempat Iya, aman. iya, siap. Aduh. Nanti ya, kita nongkrong bareng. Nongkrong banget. Ikut fashion show-nya. Aduh. Wah. Iya kan? Iya. Aduh. Anyway, itu sebuah gebrakan yang menurut gue lebih positif. Sumpah. Kenapa? Wih, bentar Oh, konteksnya ya, beda, lagi. iya, Kalau iya, ini sakit Thor, bukan ini, bukan bukan ngebahas Ke bawah, SJBD. karena kemarin spiral soalnya informasinya. Aduh. Oh iya benar. Informasinya Oke. spiral gitu. Jadi ke bawah gua. Spiral ya. Iya. Viral. Iya. Aduh, oke lah itu buat si masing-masing favorit. Nah, kira-kira nih kalau dibanding sama Thor Ragnarok deh, gimana? Ya bagus senang tatuk lah. Ini ya, waduh. kita- Jauh Ragnarok dong. Coba kita Jauh, Jin. kasih pendapat lu dari Marvel Best ID deh. Kita mulai dari Marvel Best ID. Kenapa? Silakan. Ayo lo. Ayo, banget ya, sih. paling Marvel. Untung gua belum jawab. Enggak, Untung gue gua jujur belum aja, gue jawab. belak-belakan aja lah. Kenapa? Ya apa ya, walaupun oke lah itu lawak, cuman lawaknya tuh masih bisa diterima dengan akal sehat gitu loh. Si Helanya, Berarti gak sehat gitu ya, Si- Thor? Ada ya. Jokesnya ganti si Helanya Nah, juga. tolong para hadirin saudara biar si Nina menjelaskan dulu ya. Oh Ya. iya, oke. Iya. Daripada nanti hilang gitu kan, yang harusnya keluar dari Hilang. kuping kiri tiba-tiba mencar ke kuping kanan bahaya. Oke. Jadi mending kumpulin dulu. Nah kalau untuk Hela juga, walaupun emang kan dia tuh kuat banget ya, cuman walaupun dia mati di satu film, kita tetap bisa ngerasain seremnya si Hela gitu loh. Yang dia udah bisa ngebantai satu pasukan Asgard, dimatiin semua sama dia gitu kan. Jadi bener-bener Asgard ini kayak lumpuh lah gara-gara si Hela. Jadi kerasa banget si Hela ini sosok villainnya tuh berasa, mengintimidasinya juga berasa. Tapi untuk di Thor Love and Thunder, si Gore nggak punya ini gitu. Jadi itu sih yang gue ngerasa. Dan banyak juga kayak line-line dan tagline-tagline yang memorable juga sih di Thor Ragnarok, sorry. Contohnya kayak I've been falling for 30 minutes, itu kayak udah di kepala banget gitu. Terus juga Loki juga, yang tadinya gue kayak kesel lah sama si Loki, dan di film ini jadi Loki tuh lovable gitu, gue suka aja gitu. Itu sih kayak banyak line-line yang apa ya, tagline yang memorable, jauh lebih memorable di film Thor Ragnarok sih menurut gue gitu.
Oke, berarti gitu ya alasannya gitu kan. Oke, menurut Bang Putra gimana nih tentang inilah perbandingannya lah ya, lebih mending mana gitu? Ya Ilya sih paling roasting ya. Ya kita rasa Kalian mulai. kok kenapa gitu kan, kok kenapa pada sepakat bilang Ragnarok tanpa melihat Love and Thunder secara esensi dan semuanya gitu. Sedih gua ya, cuman kalau lo bilang yang lebih baik better siapa, Ragnarok lah jelas. Kenapa Tegas ya. Ragnarok jelas. Karena gini ya, Thor itu kan di 2 film pertama kan digambarkan kan serius ya, Iya. serius ya kan, Iya, sampai ke Avengers Infinity War pun dibikin serius gitu ya kan. Betul Nah, sekali. Sampai akhirnya sebelum Infinity War rilis dan kita nonton Ragnarok gitu ya kan, di awal-awal di mana dia dimasuk di kerangkeng ngobrol sendiri sama Mjolnir gitu kan, dari perang dia sama Surtur sampai akhirnya Surtur ngancurin Asgard gitu. Ini kenapa gue serasa kayak nonton panggung komedi nih gitu kan, tapi isinya superhero gitu, mendadak aja gitu kan. Jadi kayak karismatik Thor tuh nggak ada lagi gitu, cuma di awal doang gitu kan, ngebantai anak buahnya Surtur gitu, sampai akhirnya dia dijebak di planet entah apa namanya diceritain gitu kan, terus rambutnya dipotong sama Stanley gitu pakai gunting yang serba lengkap itu. Ya pokoknya hampir the whole scene lah gitu, whole scene mah semuanya seru menurut gue, lucu gitu. Jadi kayak aduh Thor ya Allah gitu kan, udah rambut lo dicepak, berotot juga, lo dewa petir lo biru-biru menggelegar kayak Super Saiyan di Dragon Ball gitu kan. Iya, tiba-tiba lo dibikin untuk melucu gitu, terus lo awalnya gitu kan, tapi seru. Ada jokes yang satu, ada jokes yang nggak dipaksakan, kedua ada semacam isu-isu yang mungkin baru beredar kali ya, tapi nggak terlalu ditonjolkan buat orang yang kayak masih senang untuk ngikutin ceritanya gitu. Tapi secara halus mungkin adalah masih ngerasa beberapa gitu kan. Ditambah juga penggambaran Hela yang katakanlah nggak sebanyak Gore the Butcher, tapi dieksekusinya sama Kate Blanchett itu semuanya bagus gitu. Pokoknya hampir apa yang ada di Ragnarok itulah yang dapat diekspektasi kita untuk Thor Love and Thunder, ya kan? Tiba-tiba ya kan masuk Love and Thunder gitu kan. Gua udah puasa TV spot, nggak ada ngikutin leak, baca Twitter ada juga enggak gitu kan, cuma ngeliat trailer sama teaser pertama doang gitu dengan lagu Sweet Child O' Mine itu yang membangkitkan jiwa rockstar gua balik lagi gitu kan. Gitu. Ternyata ya udahlah gitu kan. Semoga lo nggak melakukan hal yang sama di Hercules lah gitu, antara Hercules dengan Thor lah gitu. Ini orang kalau mau dibikin kocak sebenarnya banyak banget lo celahnya, lo banyak banget lo. Serius, yang ada di kepala gue setelah nonton Love and Thunder tuh, kalau emang bener YTT lagi yang ngedirect adalah, yang ada di kepala gue ada banyak banget dialog antara Hercules sama Thor yang akan dibikin komedikal, dan semoga itu nggak maksain kayak gitu. Jadi kalau mau dipilih mana ya jelas Ragnarok lah. Ragnarok aja gua taruh 8,5. Waduh, mantap sekali Ragnarok ini ya. 8,5 malah. Kalau Love and Thunder berapa? 7? Iya, lebih mending ya. Yang nggak jelek gitu. Semoga kedepannya nggak terlalu banyak yang dipaksain lah. Oke. Yarhamukillah. Oh iya, oke, itu buat dari Bang Putra nih. Menurut Bang Yoven deh, menurut abang gimana nih perbandingannya lah? Dia mah milihnya pasti Thor the Dark World lah. Waduh, coba kenapa The Dark World gitu kan ya? Coba. Enggak, Gimana Thor lagi garang-garangnya itu di situ. Gue masih heran sama kalian gitu. Kenapa sih kayak Thor Love and Thunder ini dibully banget gitu kayaknya. Tahu Pak, nggak ngerti gue. Dibandingin sama Thor Ragnarok. Jauh sekali. Kenapa? Jauh sekali. Enggak, tapi gini. Emang benar sih. Maksudnya mungkin karena peragaan dan komposisi karakter dia gitu kan. Kebetulan Ragnarok masih ada Hulk gitu kan. Terus habis itu ada Loki, dan mereka udah memorable banyak banget, dan ditambah kita udah empati banget gitu sama karakter-karakter ini dibandingkan dengan Valkyrie sama Jane yang menurutku tidak
dibangun atau di develop secara baik, meskipun Valkyrie juga udah muncul di Ragnarok, tapi kayak apa ya, kayak semacam ya udah selingan doang dibandingkan dengan major karakter ini. Makanya Thor Love and Thunder gue ngerasa kayak kayaknya waktu itu gue juga sempet ngomong di mana ya, gue lupa, ada Mario juga atau enggak gue lupa, tapi intinya gue ngomong oke lah Thor Ragnarok katakanlah bagus, lu masih berharap dengan trailer yang disajikan itu akan setara dengan Ragnarok? Gue sih gak yakin orang Ragnarok aja yang sebetulnya event sangat-sangat serius gitu kan, ngomongin kiamat masih bisa diselingin dengan komedi yang kebetulan lebih pas dibandingkan di sini yang lebih apa istilahnya, lebih riskan gitu, resiko banget, gore, the God, Butcher. Ya berarti lu harus menampilkan at least bahwa dewa-dewi ini benar-benar kelihatan kebunuh, dibantai. Ya, ini cuman dari TV tayangan kayak rekaman-rekaman gitu. Dapat rekamannya dari mana? Hei, dewa-dewi bisa nge-vlog gitu. Oh iya. Heran, kan? Punya HP ya dia ya. Iya kan? Terus kayak ini kamera CCTV ada di mana-mana. Gue heran kan, makanya waktu ini berarti pesawatnya Guardians of the Galaxy Milano apa yang sekarang gue lupa. Pokoknya itu Benatar udah jadi NTMC Polri gitu kali ya. Udah ada kamera-kamera CCTV. Oh iya di sini nih ada kemacetan. Nah, datang gitu kan kayak gitu-gitu mungkin ya. Jadi maksud gua memang di Thor Love and Thunder ini udah less expectation banget. Jujur bukannya gua pesimis ya sama MCU gitu. Cuma dengan isu-isu di luar sana gitu. Ini sorry ya gua agak serius nih ini karena gua harus menyampaikan bahwa ini masalah yang benar-benar pasti semua kalian rasakan gitu. Soal ya VFX yang nurun dan habis itu cerita yang agak udah mulai lazy gitu, kayak exit strateginya udah kelihatan banget gitu. Kayak jujur nonton Thor Love and Thunder ketebak dari awal, sumpah. Pasti kayak oke, si Gore bakal kalah dan waktu di tengah-tengah udah kelihatan kayak kayaknya diremehin banget ya. Dan apa ya istilahnya? Kayak enggak kayak transisi ke Shadow Realm gitu tuh. Meskipun dibangun kayak garang, kayak nampilin kepala yang udah tebas sama dia gitu kan, dikasih ke anak-anak, mau ngasih efek menakutkan ya, tapi tetap bagi gue di sini banyak yang disepelekan ya. Bener, jadi kalau misalnya mau bilang Thor Ragnarok lebih bagus ya nggak salah juga, sangat-sangat ya mau bilang ada yang gatekeeping. Ini kan phase 4 kayak phase 1 dulu, No Man udah beda cerita, kelasnya udah endgame. Kalau mau at least kayak dulu ya bangun pelan-pelan lagi nggak apa-apa gitu, jangan mentang-mentang momennya ketinggalan terus jadi kayak dipaksakan gitu, jadi kejar tayang semua. Aduh sedih banget sih gue kalau kayak gitu, dan banyak yang nggak bisa nerima fakta bahwa memang seperti itu gitu. Pas tempat ini ya gitulah ya. Gue bukan gue jujur gue masih fanboy gitu. Kalau bilang Marvel gue masih fanboy Marvel, gue masih suka Marvel, tapi harus realistis juga gitu. Gue kalau mau ngatain yang sejujurnya juga Pak ya. Iya, masalahnya pasar tuh nggak cuman anak kecil doang, lu udah narasi pasti bakal banyak semua. Bahkan film-film sekelas yang Oscar pun juga pasti bakal diomongin sisi yang kurangnya gitu, karena yang melihat juga nggak cuma orang-orang sineas atau apa kan, pasti orang awam juga bakal nonton. Ya udah, ini efeknya banyak gitu, jadi ya jangan blunder deh karena VFX juga. Ya. Bener juga sih. Oke, itu pendapat dari Bang Yofen. Kita masuk ke Bang Mario, gimana nih? Apa nih? Bisa diulangi dulu bro, ini perbandingan Thor Ragnarok sama Love and Thunder gimana? Lebih baik mana gitu? Oke, kalau perbandingan ya jelas Thor Ragnarok lah. Kita literally di room ini setuju banget lah bahwa Thor Ragnarok memang terbaik. Maaf nih. Gini, kalau gue sedikit intermezzo dulu ya. Gue awal memang nggak suka banget dengan Thor Ragnarok karena gue tuh nontonnya di pertengahan udah berhenti karena udah kebanyakan lawak, gue nggak kuat. Tapi karena hasil dari Bang Eka Kramax, jadi gue request lagi. Dan memang bagus Pak Sumbal, itu bagus banget. Itu yang gue apresiasi dengan Taika Waititi. Dengan dia menggarap dengan berbagai macam jokes, tapi ceritanya itu masih ada serius-seriusnya, yang dimana juga endingnya juga yang nggak terlalu mengecewakan buat kita gitu loh.
Tapi yang di situ Love and Thunder, mohon maaf, untuk God sekelas God ini villainnya cuma dibuat mati segitu doang. Ini literally kayak Formula Thor The Dark World. Villainnya aja kita nggak ingat siapa dia. Malekith, nah ini banyak banget yang nggak tahu siapa villain kedua itu. Nah, maka itu dibunuh dengan satu film. Itu salah sih, itu salah totalitas salah banget sih buat MCU mereka mematikan karakter yang sekompleks itu. Apalagi kalau gua bandingin dengan Thor Ragnarok, Hela ini kita nggak tahu loh, Hela ini masih hidup apa enggak kita nggak tahu loh, Pak. Iya betul. Iya. Nah jadi kan ada kemungkinan MCU masih bisa memanggil kontraknya aktris si Hela ini buat manggil lagi sini. Oh ternyata dia akan muncul di sini, bisa jadi karena kan kita nggak tahu itu atau enggak nih. Nggak ada mayatnya ya? Nggak ada mayatnya. Bener. Siapa tahu dia masuk di Valhalla juga gak ada yang tahu kan. Waduh, masuk Valhalla dia ya. Welcome Kan to Valhalla. Valhalla itu tempatnya para dewa, Bapak. Valhalla. Valhalla itu tempatnya dia para dewa. Kalau dia jadinya Valharam itu masuknya. Iya, Valhalla. Berarti dia sisi yang sana ya. Makanya kan ketemunya sama penunggu di sana tuh, Mephisto tuh. Waduh, Mephisto. Makanya itu maksud gue tadi itu, aduh kenapa jadi exit strategi semua hal bisa memungkinkan multiverse Valhalla meskipun kayaknya yang bukan dewa juga bisa masuk situ karena surga di sini belum disebutkan gitu kan. Terus kayak ya udah kayak karakter mati terus tiba-tiba ada Tony Stark di Valhalla tuh kayak nggak kaget lagi gue kayak hah Tony gitu kayak ya udah Wah. iya Wah. seliar itu loh. Iya. Untuk di Valhalla. Kebayang. Kalau yang gue kebayang dia paham sih keluar kayaknya pakai kalau kain orang putih yang gitu masuk kan. ke Valhalla itu orang yang memang apa ya, yang Beramal. sudah dianggap Asgardian. Si Jin itu kan sekarang sudah, maksudnya dia karena memang sudah bawa Mjolnir dan dia worthy dan jadi dia dianggap sebagai Asgardian gitu, makanya dia bisa masuk Valhalla kayak gitu. Makanya gue mikir seharusnya Loki juga masuk Valhalla dong, tapi kemarin nggak ada gitu kan. Kayak gitu. Loki ya? Oh Iya, Loki kan God Lah, of Mischief ya. Gua kira lu sadar. Iya benar. Oh iya mati ya Oli. Oh iya yang Kan dia time pertama ya, di- bukan iya, varian ini ya. di Iya, iya. Varian lagi jalan-jalan. Nah, yang versi yang Mati di yang versi Infinity yang War. digarap ini adalah versinya yang di 2012 Iya. Bener. di New York itu. Oh, iya. Iya, Battle of New Itu York. varian itu, jadi bukan Loki yang Iya, main makanya. timeline. Beda. Bukan. Nah, di situ nanti dia akan menyadarkan bahwa tatanan waktu ini rusak karena saya. Gitu kan. Turun Di situ Jadi yang- peran seorang adik sadar bahwasanya apa yang dilakukan kakaknya itu adalah benar. Jadi dia udah bikin owner di multiverse, bikin owner juga di Valhalla. Lah, Aduh. lu bukannya lah bingung gitu. Nah, Iya, kebayang mereka ngadaptasi scene 3 Spider-Man ya. Saling Iya, ada bisa antar para dewa saling nunjuk gitu kan. Loki, Jen sama siapa lagi gitu. gua melihatnya ya Valhalla tuh ngambil dari yang kayak adegan di bukan adegan, cuplikan di cerita ada yang baca War of the Realms gak? Dari komiknya Marvel belum ya? Belum. Oke, jadi kayak sekilas aja. Jadi di War of the Realms tuh ada si siapa namanya, si Daredevil itu megang pedangnya si Heimdall dan dia bisa kayak jadi bisa melihat segala kejadian karena pedang itu dan juga kemampuannya si Heimdall meskipun matanya dia buta. Maksud gua kayak ini bakal dimodifikasi sih karena karakter Love aja di sini udah kayak ternyata membangkitkan dari si siapa Eternity ya kan bener. Terus habis itu jadi anak angkatnya si Thor gitu kan. Nah, gua yakin Valhalla bakal jadi penghubung juga nanti, nggak mungkin didiemin gitu aja kan. Pasti bakal jadi kayak kayak lu kayak mau doa terus disampaikan gitu kan. Terus misalnya si Peter Parker mau doa buat Aunt May gitu kan, ada perantaranya nanti disampaikan sama si Heimdall gitu, lu dapat pesan dari si Peter Parker gitu ke Aunt May gitu kan. Nggak ada yang tahu gitu, mau Asgardian mau enggak kita juga nggak tahu gitu kan. Ya gitu sih, jadi ya nambah luas teori lah, dan sengaja sama Kevin Feige dibiarin gitu aja. Bisa mikir. Iya. Udah jadi bos suka ngegantung lagi kan, makanya gue curiga tuh. Curiga kenapa? Yang hobi ngegantung tuh. Makanya buat para cowok jangan main gantung-gantungan ya. Aduh. Jangan. Baju aja yang gantungan. Nah, ya.
Wah, tapi perasaan jangan. Ya. Jangan ya. Terharap. Iya. Jadi perasaan lah. Oke. Kacau tuh emang tuh pakai pin tuh. Oke. Ini curhatan dari seorang putra ya. Pakai pin tuh emang tuh hobi ngegantung-gantungin tuh. Oh, gitu ya. Oh. Memphis tuh digantungin. Aduh. Wanda juga digantungin nggak tahu kemana habis MOM kan. Oh iya. Aduh, kemana tuh pergi? Mungkin bisa minta Walala saran sama digantungin. adminnya Marvel Best ID gitu kan, biar minta saran gitu. Minta saran. Biar Ya, gak diganti. enggak kemarin gua DM nggak diwaro sama dia. Ya. Iya, nggak diwaro sama Kevin Feige. Gua bilang pakai pakai pin. Ya, pakai pin. Tolong di serial yang berbau-bau mistis berikutnya hadirkan Mephisto gitu. Karena banyak kawan-kawanku menunggu Aduh. kedatangan dia gitu. Nggak diwaro, Pak. Jangan ditunggu. Capek nunggu. Biarin aja tiba-tiba surprise. Iya, Aja, makanya. ya nggak sih? Kalau di komik aku suka Pak. Kenapa? Aku suka warna merah dan dia merah sebenarnya. Jadi apapun yang berbau warna merah aku suka, termasuk Scarlet Witch kemarin aku suka karena merah. Jawaban Anda simpel sekali ya. Aku suka warna merah. Sangat. Apalagi pas di Mengingatkan komik iklan Iya. SpongeBob ya. Iya. Iya, kayak Gue tadi mikir apa ya? Oh iya, SpongeBob bener. Iya. Aku suka warna kuning. Suka warna kuning. Aduh. Saya suka warna kuning. Wah, Karena merah. jangan-jangan dulu anak yang bilang SpongeBob karena warna kuning lu ya? Waduh. Apa? Gimana? Enggak, dulu ada iklan kan, kenapa kamu suka SpongeBob? Karena warnanya kuning. Jangan-jangan yang sekarang Mephisto warna merah lu ya, berarti dulu anak kecilnya ya? Udah gede aja anaknya. Kan gua bilang gua nggak baca komik dari kecil, susah nyari komiknya. Sampai ke Loak aja gua nggak ketemu tuh komik Marvel yang udah mungkin sore itu saya udah lecek, udah apa nggak ketemu Pak gitu. Nah setelah saya besar ini saya lihat komik gitu kan, saya baca, akhirnya saya bisa browsing gitu kan, ngeliat Mephisto warna merah, aku suka dia. Iya. Ya harus keluar di film gitu. Aura merahnya harus keluar gitu. Apalagi pas kemarin kan Scarlet Witch kan di Doctor Strange Multiverse of Madness kan dari trailer merahnya yang sangat megah gitu kan. Wah. Hellboy ya, Pak ya. Hellboy itu ya. Enggak, bagusan ini pada Hellboy. Bagusan si Scarlet Witch sudah. Hellboy yang bagus 2 film pertama, bukan yang baru ini. Enggak masuk. 2 pertama aja tuh yang di awal-awal udah. Nah gitu. Terus gue bilang, wah Elizabeth Olsen, kau masih tetap jadi wibuku. Wibu, sorry. Maaf ya Lim ya, ini mulai Iya, ngalor kidul nggak ya, sorry apa-apa. ya Lim ya. Aduh, nggak apa-apa. Oke, itu mungkin ya udah 1 jam lebih. Waduh, daripada kita Waduh. tambah ngerosting Thor Love and Thunder tambah parah. Nggak apa-apa. Kita kemarin 3 jam ya. Waduh. 3 jam yuk. Kita 3 jam bahasannya ada kartu kaca. Iya. Gua gitu setengah mampus, Pak. Aduh. Nggak roasting ya, ini berimbang. Jadi ada sisi buruk sama baiknya gitu. Imbang. Ada yang imbang lah ya kan. Oke. Tapi judulnya lebih enak sih roasting Thor Love and Thunder apa kayak MCU. Nah, Nah, waduh. Lu takut- Mario, Anda sudah lulus untuk menjadi algoritma YouTube kayak gitu ya. Aduh, takut diserang. Aduh. Gimik. Nggak apa-apa, Lim. Nggak apa-apa. Halim pokoknya mulai sekarang harus berani bikin kayak gitu. Tuh. Berginik ya. Waduh. Bener, harus berani dihujat karena kalau dihujat itu makin dapat exposure di gede kan. Terus Wah. kayak, oke. Iya. Mari kita manfaatkan. Manfaatkan itu, dulu. Halim ya. Dulu facecam pertama kali bahas Marvel tuh gua di YouTube terus ke kayak diejek-ejek duluan. Begitu semua pada face reveal pada kena juga. Ya udah santai, semua akan kena hujat pada waktunya, tenang aja. Oke, siap. Enak Oke. loh. Hujatan tuh enak loh, sumpah. Di kuping tuh dia enak loh, Pak. Oh. Lebih enak ya. Aduh. Nah, nanti saran judulnya dari yang Mario tuh, gua setuju. Nah, itu Oke. ya. Saran yang sangat bagus Bang. Oke, makasih. Nanti lu put deh MCU sampahnya Wah, tuh. paling gede. Kecil Nah, Bang, jadinya bro. salah. Itu andai judul itu bisa dikasih warna mencolok tuh enak tuh sebenarnya. Cuman gue sepanjang ngikutin YouTube nggak ada yang judul diwarnain tuh nggak ada. Emang bener-bener kayak ngikutin warna base aja gitu kan. Kalau bisa tuh kayak gitu Lim. Apakah MCU sampah warnanya warna biru atau merah Wah. gitu kan? Merah kecil. aja. Ngobrolin Thor gitu. Atau kalau bisa yang lebih ini lagi ada garis bawahnya gitu, underline. Underline. Nggak, Pak. Paling gampang, jadi thumbnailnya lu tulis terus sampahnya gede, jadi nutupin langsung sampah gitu. Waduh. Apa yang disampah gitu? Pak, kayak graffiti di tembok-tembok Pak ya. Iya, nah. Kayak graffiti di Sekalian tembok-tembok ya.
bakatnya dikeluarin gitu, nah kan sampah. Wah, Waduh. Oh, Ya Allah. aduh maaf nih saya jadi, aduh ya ampun. udah gak apa-apa. Kita efek pulang kerja ya Pak ya. Harus press release ya Pak. Enggak sih, saya efek tidak di tidak di sama yang Thor ini, jadi ya udah ayo lanjut. Oke, itu mungkin ya sekian deh, daripada kita tambah banyak lagi kan, tambah parah buat channel saya kan ya. Aduh. maaf ya. Rusuh. Oke, kita tutup saja. Oke, terima kasih buat abang-abang semua dan kakak dari Marvel Best ID sudah mau bergabung ngobrolin Thor Love and Thunder ini kan ya. Iya, sama-sama. Makasih juga udah diundang. Ini baru pertama kali juga. Jadi masih nervous-nervousnya tuh masih ada. Iya. Oke, santai. Nggak kelihatan gugup kok, nggak kelihatan muka aja sih. Iya. Iya. Itu Belum pas review ya deh. Pak, gua baru pengen ngomong itu loh Pak. Gua ambil dulu ya, maaf, gua nggak tahu pasti lu mau ngambil Ya, itu. ya serius. Ya. Gua dari awal take tadi itu mungkin ini kenapa nggak face reveal gitu ya. Aduh. Nggak apa-apa, Mau nggak ngomong apa-apa, face, iya, mau ngomong face reveal takutnya nanti ada apa-apa gitu ya. Ini saya Salah. tahan aja Mau- gitu. Jadi DM mau kan. face reveal, mau face reveal followers harus 1 juta gitu. Waduh. Iya. Syaratnya Iya, bagus iya. sekali. Ya, itu bagus, itu trik itu sebenarnya. Sebuah cara Trik yang harus itu. dicoba. Ya, Nina ya. Ya, Waalaikumsalam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share ke teman kalian. Jangan lupa follow dan subscribe juga buat abang-abang dan kakak di sini. Di linknya di deskripsi di bawah ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di episode Hero Step berikutnya. Bye bye, ciao. Bye. Dadah.